Pasar anak muda tuh emang besar ya? Iya, ya. Emang punya duit mereka? Itu dia. Pasarnya besar tapi duitnya. Mungkin ya kecil-kecil ya, ngambil uang receh ya kali ya? Iya, ya. Nah ini kita lanjut ke XL. Mau ngobrol mesti aktifin paket. Ini di kereta loh udah. Iya, bagus ininya. Ini ada namanya nih, saya lupa apa ya. Iklan yang dipasang di tempat tertentu sebagai kartu. Card ads kali ya, kalau nggak salah ya. Penempatan iklan seperti ini kan cocok ketika orang itu mencari tempat untuk meletakkan iklan dengan mempertimbangkan berapa besar peluang itu untuk dilihat. Betul. Kayak di apa iklan yang di jalan yang banyak panjang tulisannya, itu kalau jalannya nggak macet pasti akan lewat dari perhatian orang kan. Iya. Kalau jalannya macet bisa dibaca. Nah ini memasang dalam bentuk kartu yang menjuntai dari pegangan tangan di MRT ini efektif banget menurut saya. Orang jadi mau nggak mau lihat kan. Kita kalau di MRT kan bengong gitu, ngeliatin baca, akhirnya baca, nggak ada kerjaan kan. Iya. Ini KRL kayaknya udah. KRL ya? Lihat Iya. dari bentuk ininya, tempat duduknya. Oh KRL, oke. Jadi pesannya ya penempatan iklannya, karena setahu saya memang XL ini kerjasama dengan KRL kalau saya nggak salah ya. Atau semua operator ya? Nggak tahu juga ya. Iya. Nah ini pesannya memberikan paket ya. Jadi dia mau ngobrol mesti aktifin paket. Itu pertanyaan bahwa pernyataan bahwa dia tuh nggak perlu pakai paket. Jangan pakai udah tapi tetap pakai ya. Nggak ribet gitu. Iya nggak ribet. Langsung dia bisa aktifkan di ponselnya kali. Iya. Dan ini iklan lama ya kalau dilihat-lihat ya. Masih ada SMS. Iya. Telepon dan SMS. Iya betul. Ini iklan lama nih. Oh iya. Sekarang udah nggak ada kayaknya operator yang dijual itu telepon dan SMS. Iya. Data pasti yang dijual mereka. Betul. Data berapa lama pengaliran video kan? Iya. Koneksi ke media sosial, paling itu yang mereka jual. Iya. Pengaliran ya. Streaming. Ya, pengaliran. Oke. Mau ngobrol. Ini sih kayaknya nyasarnya anak muda, kayaknya dia pakai ngobrol aktifin. Iya. Pasar anak muda tuh emang besar ya? Iya, ya. Emang punya duit mereka? Itu dia. Pasarnya besar tapi duitnya. Mungkin ya kecil-kecil ya, ngambil uang receh ya kali ya. Iya, ya. Ya nggak tahu, mungkin ada anak muda kaya-kaya di mana itu. Anak muda kaya nggak pakai prabayar, Iya. pakainya pasca bayar lah. Oke. Pakai XL, nggak ribet, dia komat. Kenapa dikapitalin ya? Dia semua itu kapitalisasi judul. Ada berapa jenis kapitalisasi sih udah? Kapitalisasi seluruh kan, all capitals. Oh. Terus ada kapitalisasi kecil, small caps. Itu kalau dilihat dia huruf kapital tapi ukurannya lebih kecil. Terus ada kapitalisasi kalimat, itu huruf awal kata pertama diawali huruf kapital, sama kapitalisasi judul. Semua huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas. Oh iya. Kalau yang udah pernah bilang camel case, itu juga termasuk kapitalisasi jenis? Termasuk, cuman itu penerapannya kayaknya sih hanya di pemrograman ya. Di dalam orang ngobrol sehari-hari ngetik, ini nggak pernah orang pakai camel case yang naik turun gitu kan. Jadi tidak pakai spasi, tapi dia digabung, kemudian di naik turun. Kayak prabayar tadi tuh camel case tuh. Oh ini ya. Ini itu camel case prabayar ini. Atau program ngetiknya gitu kalau di WA? Enggak sih, tadi cuman bukan karena dia pemrogram, itu karena dia pengen menunjukkan bahwa ada aspek bayarnya di sana. Oke. Paket nelpon malam, paket nelpon siang, paket nelpon dan SMS malam, paket nelpon dan SMS siang. Iya, ini sambil nunggu di kereta kan orang pasti baca nih. Bahagia itu gratisnya gede. Nah kalau yang ini jenisnya apa udah? Itu kapitalisasi penuh ya. Yang gratis ya, kapitalisasi penuh.
Kalau itu sih tagar nggak maunya dia aja itu pasti nggak dipikirin sama dia. Bagaimana kapitalisasinya? Mau pakai kapitalisasi kalimat. Kalau jadi kalimat kan bahagia itu, oh iya kemungkinan ini kalimat sih. Bahagia itu gratis. Gratisnya sama dia dikapitalkan biar menarik perhatian. Oke. Terus dibuat menjadi tagar. Nggak ada aturannya memang kan tagar. Dia bisa aja buat bahagia itu I-nya huruf kapital. Yang tadi yang apa? Kapitalisasi unta. Oh iya. Camel case. Dia bisa kayak gitu. Tapi ya memang tidak ada kaidahnya. Iya. Dan ini iklannya kayaknya setelah ada Twitter ya. Pakai penggunaan tagar nih. Iya. Pengaruh dari situ. Tapi Twitter kan udah lama sekali, dari 2007. Iya juga sih. Terkenalnya dari situ tapi tagar. Iya, tagar terkenalnya dari Twitter. Oke. Nah, ini Excel satunya. Ini lebih sederhana. Di atas toko. Iya, ini di atas distributornya dia nih. Distributor terotorisasi. Iya. Pekanbaru. Jaringan baru Excel ekstra luas, kuat dan cepat. X. Iya, ini cuma penumbuhan jenama ya pesannya. Pesannya itu cuma menumbuhkan jenama bahwa XL itu selalu memperluas jaringan, kuat dan cepat. Cuman buktinya apa itu? Orang kan pasti nanya. Cuma maksudnya intinya yang mau dibangun adalah jenama. Jaringan ini faktor yang penting ya kalau menurut saya. Karena kalau kita tahu kan yang apa? Pakai kartu tertentu di daerah tertentu itu belum tentu bagus sinyalnya. Ya, karena orang sering bilang gitu, oh di sini yang bagus ini nih, di sini yang bagus ini. Itu jadi itu penting. Iya. Pesannya sih sederhana sekali, cuma memberikan pesan mengenai keunggulan jaringan XL, tapi dia lupa kasih koma nih. Luas, kuat, koma, dan cepat. Kan kita kalau 3 unsur sebelum dan itu pakai koma. Mungkin mereka ragu karena di situ menggunakan ampersand. Sebenarnya perlakuannya sama saja. Sebelum ampersand itu menggunakan koma juga kalau lebih dari 2 unsur. Itu namanya koma apa udah? Koma serial atau koma Oxford. Oke, koma Oxford. Jaringan baru Excel. Ini ekstranya X-nya ganti. Ya, itu mengikuti gaya mereka kan. X, mereka mulainya X. XL. Wara itu nggak selalu jual secara terang-terangan ya, udah soal harga. Bisa juga jenama kayak gini. Iya, bisa juga jenama. Sekadar jenama. Atau bahkan cuma mengingatkan orang bahwa kayak apa ya, McDonald atau Coca-Cola itu mereka hanya menampilkan siluet produk atau punya mereka aja orang udah tahu gitu. Iya. Jadi sekadar mengingatkan saja. Berarti apakah kata-kata itu dalam warang nggak terlalu diperlukan cuman dalam kasus tertentu enggak? Iya, tergantung pembuat waranya ya. Bisa dia kan untuk mencitrakan sesuatu kita bisa menggunakan teks, bisa menggunakan gambar, suara ataupun video kan. Iya. Ya, tinggal dia pilih. Oh. Oke. Nah, ini yang terakhir. Pertarungan. Ini galak banget loh. Tetangga sebelah ngomongnya paling murah. Ini hebat banget bisa cari ininya. Ini pasti diketawain orang-orang nih. Iya. Dia gimana ya bisa tempatnya ada di situ dan di sampingnya dia gitu. Pasti ini iklannya mulai muncul duluan. Terus habis itu begitu lihat mereka langsung bikin dengan cepat. Apa ini emang disengaja dari mereka? Enggak sih kalau menurut saya. Enggak tahu juga ya, cuman harusnya sih enggak. Oke. Kalau yang XL nih juara tarif termurah. Mungkin 30 hari tulisannya. Ini kayaknya iklan lama juga nih. RP 0,1 detik. Per detik. Telepon ya? Ke semua operator se-Indonesia. Ya berarti ini untuk telepon. Sekarang udah nggak laku lagi. Iya. Pesan-kesan? Ininya sangat menonjol ya, 0,1 per detik. Iya. Itu berarti 10 sen ya, 10 sen. Kalau dalam waktu 60 detik berarti 1 menit itu berarti 1 rupiah. 6 kali 60, ayo coba. Jadi 6. Iya juga ya. Jadi 6 per menit. Iya kan? Tinggal ditambah. Kali 6 terus digeser 1. Jadi 6 rupiah 6 per menit. Per jam itu berarti berapa? 6 kali 60. 360 rupiah. Apakah itu besar atau tidak?
Nggak tahu. Karena kadang-kadang gini, begitu dia buat itu menjadi kecil, mungkin gini sih, keuntungannya adalah alih-alih dia ngitungnya itu per blok, satu blok 1 jam berapa, dia hitungnya itu benar-benar per detik. Jadi kalau orang cuma ngomong, halo gimana? Dah, gitu. Itu kan cepet banget jadinya kan. Buat apa nelpon kayak gitu? Ya ada aja. Pacar yang mengecek pacarnya lagi ada di mana. Halo, di mana? Pulang pukul berapa? Dah. Gitu kan bisa. Iya. Atau mungkin memang sengaja dibikin gitu agar penerimaan dari audiensnya nggak ribet juga. Ya. Cuman ini ngitungnya susah loh. Ya, kalau dibagi-bagi per detik lebih hemat sih. Maksudnya kadang-kadang kita cuman telepon sebentar kan. Iya. Cuman ini sekarang udah nggak laku lagi. Nah yang menarik yang sebelahnya nih, Telkomsel. Tetangga sebelah pas banget lagi, ngomongnya paling murah, ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas. Saya nggak tahu ya, ini secara etiket boleh apa enggak. Cuman harusnya sih nggak ada larangan ya. Cuman ini dahsyat banget. Iya. Ini ngomongnya gini udah tetangga sebelah. Ngomongnya paling murah. Oh iya benar. Ada sisi. Iya. Oke, ini kalau dari bahasa udah. Ini kurang kelihatan ya. Ini apa? Iya, kecil banget. Ini tarif. Juara tarif termurah mungkin. Oke. Nah, ini kurang jelas nih. Ini kan berarti harusnya dari sini nyambung ke sini kan, ke semua operator se-Indonesia gitu kan. Dari bahasa sih cukup aman ya, nggak ada. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya ada banyak ejaan yang salah satu yang paling banyak itu, yang dua hal yang paling banyak kalau menurut saya lihat itu adalah penggunaan ejaan yang tidak standar. Yeah. Yang kedua itu penggunaan pilihan kata yang merupakan kata gaul, itu yang banyak terjadi. Iya, kayak yang tadi. Ya. Dan kedua kasus itu bisa dianggap sebagai lisensi kreatif. Iya. Nggak bisa dilihat dengan analisis kesalahan berbahasa, nggak kena. Oke. Saya pernah lihat sih waktu itu. Judul skripsi analisis kesalahan berbahasa di dalam iklan. Aduh, saya pengen ketawa. Maksudnya, nggak ada gunanya melakukan analisis kesalahan berbahasa dalam iklan karena nggak ada yang mengharuskan iklan itu sesuai dengan kaidah bahasa. Nggak ada. Kalau surat dinas, ya itu diperiksa kan. Terus naskah akademik ada petugas dosen-dosen penguji kan. Naskah hukum juga ada kedua belah pihak yang saling menandatangani. Kalau salah dia nggak boleh. Nah iklan nggak ada yang meriksa. Iya, apa gunanya? Ya cuman seneng-seneng aja karena banyak ketemu kesalahan. Jadi datanya kayak banyak gitu kan. Jadi jangan ya teman-teman ya, percuma cari kesalahan berbahasa di dalam iklan, nggak ada manfaatnya apapun. Atau memang itu tujuannya udah jadi biar melakukan tahu sesuatu yang nggak berguna. Ejaan mana yang cenderung banyak yang disalahkan gitu. Ya. Kalau kayak gitu bukan dilihat dari analisis kesalahan berbahasa, dilihatnya itu dari lisensi kreatifnya. Oh, jadi gitu. maksudnya sudut pandangnya bukan analisis kesalahan berbahasa pada iklan apa gitu, bukan gitu. Tapi penerapan lisensi puitis pada iklan apa, nah gitu kan harusnya kan. Sudut pandangnya dilihat bukan negatif tapi positif. Ya. Oke. Nah ini ke iklannya bagus nih se-Indonesia, dia pakai tanda bung. Di antara dua yang berbeda. Huruf kapital. Ini loh yang serem ini banget. Iklannya sederhana banget ini. Ya kan cuma ngata-ngatain yang sebelahnya aja. Iya, bisa. Ribet, terbatas. Selalu menggunakan huruf besar untuk menekankan sesuatu ya? Iya, tadi juga begitu ya di iklan sebelumnya ya. Menggunakan huruf kapital, ya itu tadi all caps. Kalau kita, jadi di dalam ortografi, pedoman ejaan itu, salah satu aspeknya adalah penegasan. Penegasan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang kita terapkan secara formal itu adalah penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Sebenarnya ada lagi yang lain, misalnya huruf garis bawah. Dulu waktu masih pakai mesin tik kita pakai itu. Untuk menegaskan kita pakai huruf garis bawah. Kita bisa juga kalau kita lihat judul-judul surat itu misalnya nota dinas itu pakai huruf kapital, semua kapital. Nah itu juga, jadi ini sebenarnya sebuah praktik yang biasa di dalam kaidah ejaan. Oh iya. Dan ini udah dari lama ya, ini kan iklan lama, berarti sampai sekarang juga sistem ininya penunjukan dia menekankan masih sama. Iya. Kan di
ragam yang formal pun kalau kita lihat ketika kita bikin skripsi atau tesis, judul bab itu semuanya pakai huruf kapital loh. Tapi itu harusnya gimana udah kalau yang di skripsi? Nggak ada harusnya, ortografi bukan suara Tuhan, cuma konvensi manusia doang. Ya udah. Kalau yang ini paling soal elipsis ya udah ya. Ya dia kenapa 4 ya? Biar panjang kali ya. Iya iya. Sebenarnya cuman harusnya 3 aja kan. Tangga sebelah ngomongnya pakai murah. Ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas. Ini kurang. Yang ini udah Rima nih. Tangga sebelah ngomongnya paling murah. Oh iya. Rima loh. Oh. Tenggatnya udah ini kali mepet. Jadi dia udah nggak punya waktu buat nyari yang Rima. Iya. Kalau dibikin Rima makin oke ya. Iya. Gimana tapi ya tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas banget. Nggak harus juga sih. Iya. Memaksakan Rima. Cuman Rima itu membuat lebih terasa enak kan didengarkan. Oke. Ini sih nggak terlalu banyak yang di komentar. 0,1. Iya, itu aja udah. Itu bahasan kali ini soal operator seluler. Ada simpulan udah dari yang tadi ditampilkan? Yang pertama ini kebanyakan mungkin karena sasarannya adalah luar ruang ya. Kebanyakan itu adalah luar ruang yang sudah lama. Ya. Jadi pesan yang disampaikan itu berbeda dengan yang sekarang banyak disampaikan. Ada perubahan. Kalau kita lihat dari beberapa yang kita bedah ya, kan ada aplikasi buat jalan, aplikasi transportasi daring, betul. Kemudian aplikasi apa ya, pokoknya beberapa itu ya. Bank digital. Bank digital, kayaknya yang lain itu nggak banyak perubahan. Tapi kalau untuk operator seluler, perubahannya ini cukup besar nih dari tadinya orientasi mereka adalah SMS dan telepon, sekarang bergeser kepada besar data. Oh, iya. Jadi, juga ya. Dan ketika berada di sebuah industri yang kompetitif, orang harus berpikir bagaimana caranya dia bisa mengungguli pesaingnya kan. Dan itu menurut saya jadinya berlomba-lomba mereka mencari apa yang bisa menjadi kelebihan. Kayaknya kalau industri ini kurang kreatif ya kayaknya. Apa? Cuman itu aja gitu yang jadi jaringan luas, jangkauan, terus apa namanya? Murah, jumlah data, waktu aktif kan, nggak ketebak. Nggak ada yang luar biasa. Mungkin paling kalau menurut saya mungkin salah satu yang bisa dikembangkan itu adalah misalnya dibundel, digabung. Tapi mereka belum melakukan itu. Iya ya. Karena mungkin dari yang kita udah bedah, ini industri yang paling lama berdiri sebelum ada internet masif gitu. Iya, soalnya industri yang lain kan bergantung kepada industri ini. Iya juga ya. Menyediakan internet kan. Iya. Ini akarnya. Oke, kerabat Nara, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Semoga ini bermanfaat ya. Nanti kalau ada usulan yang lain bisa disampaikan di kolom bawah ini, kan YouTube, di komentar YouTube. Oke, udah. Terima kasih. Kerabat Nara, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.